Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, nggak kerasa ya, kita sudah masuki H+4. Dan alhamdulillah baru saja itu ada yang datang ke counter ya, silaturahmi. Jadi ya di counter tuh ada open counter ya, biasanya kan open house. Nah ini saya open counter. Nah ini ada subscriber lebaran sekaligus bawa HP rusak. Jadi ini adalah Vivo Y17. Kasusnya saat dicas itu muncul tanda notif unable bla 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 ya, harap hubungi tukang servis, itu aja intinya. Nah ini itu indikasi tidak terjadi pengecasan. Nah kasusnya seperti ini ya. Oke, jadi kasus ini juga sering banget terjadi di Android tipe lain ya. Nah jika kita perhatiin di Smart USB itu indikasi pengisian normal 1 ampere ke atas. Tetapi kenapa ya displaynya tuh hanya muncul unable bla 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 bla. Ya intinya ini terjadi permasalahan di area charging. Oke, kita akan coba langsung bongkar saja HP-nya dan kita akan bahas di sore hari ini. Nah ini sudah pada lebaran kemana aja? Keliling ya. Oke lah, mampirlah ke counter ya guys. Saya open counter ya, ada kue-kue yang yang seadanya aja ya, kita sambil ngobrol ya. Kalau sambil bercerita tentang dunia perservisan juga bisa, silahkan mampir. Oke guys, ini sudah kita bongkar ya. Ya sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Vivo Y17. Displaynya itu 6,3 inch. Lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya itu versinya 4 GB. Lalu untuk baterainya 5000 mAh. HP ini dirilis tahun 2019 dan menggunakan tipe LCD-nya IPS. Untuk HP ini menggunakan chipset MediaTek. Wow, berarti ini minim RAM-nya 4 GB ya guys. Ya ini baut sudah saya buka, lalu baterai juga saya buka. Dan untuk langkah pertama kasus seperti ini kita pastiin dulu baterainya gimana. Nah ini saya copot baterai, kita akan cek dengan multitester digital. Nah untuk di multitester digital ini harganya murah guys. Ya sebanding dengan harga rokok ya. Jadi kalau rokok itu sehari habis, kalau multitester digital awet. Berguna juga ya buat ngukur. Nah ini ternyata 3,7 volt. Artinya baterai itu normal. Baterai nggak masalah ya, dan itu pun ada isinya. Namun kenapa saat dicas dia unable? Dan biasanya itu tuh dinyalakan, dia tidak mau nampil menu ya. Oke, kita coba langsung bahas. Dan ternyata setelah saya bongkar, ini ada kabel yang menjulur ya. Kabel ini sebuah jemperan, dan kelihatannya ini jemperan untuk jalur bebas ya, atau 5 volt. Berarti di kasus sebelumnya itu sudah pernah juga kasus tidak mau ngecas. Ya ini saya copot untuk jemperannya dan kita akan copot baterainya. Kenapa saya mesti fokus di baterai? Karena jika kita lihat ya, ini tadi tuh kasusnya ada notif unable. Lalu di tampilan Smart USB itu kedetek pengisian normal 1 ampere ke atas. Berarti kasus chargingnya itu normal. Lalu kenapa kok muncul unable? Biasanya kasus tersebut itu terjadi permasalahan di baterainya guys.
Itu yang sering saya temui. Nah, ini untuk membuktikan kita gunakan jurus MJM, mantap jiwa mempesona. Iya. Jurus apa itu? Yaitu jumper air fuse. Jadi jurus ini tuh sering saya keluarkan saat kasus-kasus unik, dan alhamdulillah berhasil. Nah, ini apakah ini berhasil dengan kasus unik pula yang muncul notifikasi unable. Nah, caranya kita buka semua di short protectornya, lalu kita cari fuse-nya. Ciri-ciri fuse itu biasanya ada tulisan ya. Kalau di Oppo atau di Vivo ada yang tulisan LK, ada huruf LK, atau jika nggak huruf LK ya H atau Queen. Nah, ini saya tambahin timah ya untuk di ujung fuse-nya. Tujuannya supaya kita jumper ujung ke ujung, dari kutub satu ke kutub satunya. Nah, ini saya bikinkan kabel jumperan ya dengan kabel kawat ukuran 0,01. Jadi cari yang ukuran kecil ya. Lalu kita solder untuk diperkirakan ya sepanjang fuse-nya. Kita olesi timah, kita lapisi, lalu kita jumper seperti ini dan kita potong ya. Ya, proses jumper fuse sudah selesai. Lalu kita tinggal tutup kembali ya untuk papan short protectornya. Nah, apakah jurus ini ampuh? Ya, mesti dibuktikan ya. Jadi kalau ini ampuh ya berarti alhamdulillah itu cuan. Lebaran kok masih dapat cuan ya. Ya, karena saya open counter guys, bukan open house. Jadi kebetulan ada subscriber mungkin lewat, buka rupanya, lalu mampir ya, sambil bercerita sambil membawa HP servisan. Oke, ini kita akan langsung pasang dan kita akan tes ya apakah metode ini berhasil. Ya, ini jangan lupa dipasang lagi ya untuk kabel jumperannya. Jadi kelihatannya itu kabel jumperan dari jalur V-bus diarahkan ke mesin bagian atas. Jadi biasanya itu karena kasusnya pertama itu tidak mau ngecas, lalu ternyata jalur V-busnya putus ya antara mesin bawah dan atas sehingga di jumper. Nah, ini mesti kita pasang. Jika kita nggak pasang ya nggak mau ngecas. Lalu apakah kasus unable ini bisa juga terjadi di HP lain? Bisa. Jadi bisa terjadi di HP lain, namun biasanya notifnya juga beda ya. Ada yang charging error, ada yang unable. Kalau unable ini rata-rata di HP Vivo. Kalau di charging error biasanya di HP apa ya, lupa saya, Oppo kalau tidak salah. Ya, ini saya pasang kembali ya untuk kabel jumperannya. Ya, kalau untuk H+4 ini ya biasanya sudah mulai jalan-jalan ya. Jalan-jalan tuh sudah enggak ke lebaran tempat teman, kan biasanya hari ketiga ya. Kalau hari keempat sudah relax lah ya, sudah santai, kadang ada yang rekreasi ke tempat wisata. Oke guys, kita sudah pasangkan dan kita akan coba langsung tes. Saya coba cas ya. Oke lah, kita pastiin dulu. Saya tidak pasang baterainya apakah keluar nilai tegangan untuk memastikan jumperan itu terhubung atau tidak. Ya, keluar ya tegangan 5 volt, berarti jumperan itu sudah terhubung dengan baik. Oke, lalu kita akan coba apakah kasus unable itu bisa sembuh dengan metode MJM. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul tanda petir, lalu apakah ada unable? Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, mantap jiwa mempesona.
Alhamdulillah guys. Oke, jadi fix ya. Untuk kasus unable itu juga bisa dilakukan metode jumper air fuse. Jadi metode ini juga banyak digunakan ya, selain restart terus menerus, lalu selain gagal booting juga bisa digunakan untuk unable charging. Ya, ini saya rapikan kembali ya, terutama untuk di kabel jumperan, karena ini tuh ya takutnya ngeground aja ya. Kalau ngeground nempel di ground tuh kan bisa short atau konslet. Seharusnya ini tuh dilindungi ya untuk kabel jumperan. Ya, ini saya pasang kembali dan kita pasang semua baut-bautnya ya. Oke, jadi untuk di edisi lebaran itu ya sebetulnya banyak servisan guys, namun kadang saya itu yang saya publish itu HP-HP yang unik, yang menarik, yang bisa kita bahas bareng-bareng dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ya, seperti halnya ini kasus unable, itu kasus-kasus yang siapapun itu sebetulnya bisa untuk mengatasi kasus yang seperti ini. Ya, kuncinya kita mesti punya dulu tuh multitester digital buat ngecek gimana tegangan keluar tidak. Ya, ini sudah saya pasangkan untuk back covernya. Lalu kita langsung cas ya. Muncul tanda petir dan muncul proses pengisian. Oke, ini saya nyalakan. Ya, mudah-mudahan ini bisa nampil ke tampilan menu ya. Oh, alhamdulillah ya, bisa nampil namun terkunci sandi. Ya. Oke, yang terpenting kasus unable to charge itu sudah rampung. Dan alhamdulillah ini jadi cuan ya. Jadi di saat momen lebaran, subscriber atau customer datang ke counter, ya ada kue sedikit-sedikit sambil makan kue, ngobrol, dapat servisan. Wow, amazing. Lalu langsung bikin konten. Alhamdulillah ya. Oke, kita coba cas ya, apakah nambah. Nah, ini kurang lebih 10 hingga 15 menit ya. Apakah terjadi penambahan di smart USB itu ampernya normal. Wow, alhamdulillah ya, terjadi penambahan. Dan ini sudah lumayan nambahnya. Ya, jadi ini HP sudah kembali normal. Dan jika sobat semua mempunyai kasus yang sama, unable to charge, coba jumper air fuse ya. Dan ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat ya. Dan sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Silahkan ya, mau mampir ke counter, saya open counter. Ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.